Tangannya sedikit kurang atas tepuk tangan lagi buat Battle of Comic. Inilah dia battle yang sesungguhnya. Tadi yang pertama, tolong dilupakan. Langsung aja kita sambut yang pertama, komik dari Makassar. Ini dia Anjas Cambang. Sebenarnya saya jengkel sekali datang ke Metro TV. Jengkelnya kenapa? Tadi baru saya masuk di lobi, ini anak-anak kecil ada 3 orang nyanyi. Tak gendong. Dia kira Mbah Surip, padahal kan Limbat. Jadi semua di sini yang nonton di rumah mestinya bersyukur. Bersyukurnya kenapa? Karena jarang-jarang Limbat bicara. Silakan yang mau foto. Ini. Ini rambut seperti begini, gimbal. Bukan lagi sampo yang dia pakai. Bukan, deterjen. Jadi sambil nyuci pakaian. Sebenarnya rambut seperti ini, sebenarnya ini juga panjang. Gondrong juga rambut seperti ini. Kalau ditarik ini panjang, pas lepas keribo lagi. Banyak yang bilang katanya sebelum saya nampil, dia bilang, Jas, kamu harus bagus nampil supaya dipanggil terus di Metro. Dia bilang begitu. Padahal ini bukan penampilan saya yang perdana, yang pertama. Saya sudah 2 kali masuk Metro TV. Yang pertama di Metro Realitas. Pencabulan di bawah umur. Ini serius. Saya jengkel sekali yang namanya orang kribo. Seperti mereka. Karena kenapa? Karena dia tidak pernah menghargai sama sekali yang namanya orang gondrong seperti saya. Orang gondrong seperti saya makan bubur. Ini selalu yang kribo di pinggir baru bilang, ih, masa sih gondrong makan bubur? Tidak pernah menghargai. Giliran orang gondrong seperti saya minum susu, Mbak. Bukan susunya Mbak. Ini yang kribo selalu di pinggir. Ih, gondrong-gondrong minum susu. Tapi giliran ada demo, ada perang, ada tawuran. Ini yang kribo-kribo kumpul jadi satu baru dia teriak apa? Maju gondrong. Gondrong, gondrong. Rambut seperti ini paling benci kenapa? Yang namanya cewek pakai kawat gigi. Wih, benci sekali. Itu cewek. Kenapa? Karena kalau dia ngomong sama kita itu ada air yang keluar. Selalu ada air yang keluar. Baru bawaannya selalu ngejek. Anjas, kemarin dari mana? Susah ketutup. Baru kalau ada event-event seperti begini, itu selalu pasti bawaannya mau foto. Baru fotonya itu selalu dari atas ke bawah. Selalu dipamer kawat giginya. Tapi yang anehnya ini fotonya ini dari perut ke atas. Kenapa kakinya ikut? Banyak yang bilang, orang gimbal seperti ini identik dengan narkoba. Banyak yang bilang. Dan itu benar. Karena kenapa? Karena disitulah letak seninya. Di situ. Tapi tidak semua. Saya contohnya. Saya orangnya konsisten dengan kata tidak. Saya konsisten dengan kata tidak. Saya tidak mabok, tidak narkoba, tidak ganja, tidak minum minuman keras, tidak sembahyang, tidak mengaji, tidak pernah ke masjid. Saya Anjas, selamat malam. Silakan duduk lagi. Tepuk tangan buat Anjas. Sekarang kita panggil lawannya. Bintang BT. Uban. Mau kribo, mau gondrong itu pasti ada ubannya. Gua punya uban 3. Gua kasih nama kayak grup musik. Nola. Uban gua 3. Gua kasih nama kayak grup musik. Nola, Widi, Aceng. Tapi yang Aceng udah gua cabut. Bikin malu keluarga.
Uban itu katanya gara-gara stres. Ya, gue stres mikirin negara. Gue stres mikirin sepak bola kita kalah dari Malaysia. Dan gue stres kenapa kalian gak ketawa. Udah kagak bayar, gak mau ketawa lagi. Enak banget hidup lu. Tapi gini ya, rambut panjang itu gak enak. Anak kecil nanya gue, Om laki apa perempuan om? Bocah, mau gue jitak. Bapaknya ganteng. Bapaknya nanya, Mas kuliah apa kerja nih mas? Kok rambutnya panjang? Kuliah pak. Tuh dek, ini omnya pintar deh, omnya kuliah. Kayak perempuan pak. Mau gue jitak, bapaknya ganteng. Terus orang itu suka nilai gue salah ya. Misalnya gini, gue pernah ya ke counter HP itu gue tanya, BB Gemini berapa kok? Jangan mahal. Ini aja nih HP Cina, GoPay ada TV-nya. Ini maksudnya apa gitu kan? Kok emang kalau mahal nggak dijual kok? Dijual kalau ada yang beli. Gimana mau beli harganya nggak tahu? Gue mau beli tapi nggak tahu harganya. Enggak gini, lu belinya serius nggak? Kalau serius gue kasih tahu, kalau enggak. Ini gimana sih? Ya gue beli BB, iya Gemini, iya. Mendingan HP Cina, GoPay ada TV-nya. Terus gue bayangin ya gimana kalau itu terjadi di rumah sakit. Mbak, mau berobat mbak sakit jantung. Jangan mahal. Kalau mahal nggak boleh berobat mbak. Boleh kalau punya duit. Berapa mbak? Berobatnya serius nggak? Iya mbak, saya serius. Sakit jantung? Iya mbak. Mendingan sakit tipes, GoPay ada TV-nya. Ini apa gitu kan? Terus gue ngebayangin ya. Gimana kalau terjadi di rumah makan gitu, di restoran. Lagi makan enak-enak, keselak sendok. Mau minum teh manisnya tumpah. Minta ke temennya meninggal. Mbak, teh manis mbak, jangan mahal. Kalau mahal nggak boleh beli mbak. Boleh kalau keselak. Berapa mbak? Minum sini apa bawa pulang? Mbak, teh manis doang nih, nggak sekalian sama CD Smash. Mbak nyebelin banget mbak. Mbak saya keburu mati mbak. Matinya serius nggak? Serius gua kasih, kalau enggak. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bintang BT. Materi rambutnya yang mana ya tadi? Oke, berikutnya makin seru aja battle ini. Kita akan tampilkan, ini dia, tepuk tangan buat Gian. Mbak Yani cantik ya. Kalau lihat cantik-cantik ini kok pengen bilang, sini mbak dipangku. Mas juga pengen dipangku. Sini dipangku. Pangkuan Tuhan. Si Anjas. Anjas ini nggak gondrong, rambutnya nggak lurus. Dia sebenarnya kribo, tapi digimbal. Kribo murtad. Tapi gue bangga punya rambut kribo. Apalagi kalau nyisir. Kalau orang gondrong rambut lurus disisir, rambutnya lurus, sisirnya nggak kenapa-kenapa. Kalau orang kribo nyisir, pas disisir rambutnya lurus, sisir yang kribo. Tapi kebanggaan gue itu hancur. Gara-gara banyak yang bilang kalau orang kribo itu bisa nyimpen barang-barang di rambut. Sampai contekan. Kemarin adik gue ketemu di sini, adik gue. Nyokap. Bokap gue. Rumah gue. Contekan, bisa nyimpen di rambut. Gara-gara itu gue kalau ujian susah. Teman-teman gue masuk kelas ujian, dosennya bilang tas taruh di depan. Giliran gue, rambut taruh depan. Tapi gue kasih tahu, yang rambut kribo itu di dunia adalah raja. Raja pop, Michael Jackson, kribo. Raja rock di Indonesia, Ahmad Albar, kribo. Coba yang rambut lurus, ada jadi raja. Paling Raja Gopal, pelatih Malaysia. Di keluarga gue yang kribo cuma satu. Gue.
dan hitam pula. Masalah hitam, di keluarga gue 5 bersaudara. Anak pertama sampai anak ketiga itu hitam. Anak keempat dan anak kelima itu putih karena kebagian Cina. Ini keluarga gue 3 hitam 2 putih. Lama-lama nama keluarga gue habis gelap terbitlah terang. Gue jalan-jalan ke mall, ada ibu-ibu hamil. Ngomong ke gue, Dek, boleh pegang rambutnya nggak, Dek? Please, ibu lagi hamil. Gue kasihan, ya deh bu, boleh pegang deh bu. Pas dipegang malah ngomong, amit-amit cabang bayi, amit-amit cabang bayi. Tapi gini-gini, gue kribo, gue punya pacar. Bilang dong, gitu dong. Tapi pacar gue ini kalau lagi cewek, kalau lagi bete, itu parah banget. Cewek kalau lagi bete, apapun pertanyaan dan pernyataan dari cowok bakal jawab dengan 2. Nggak apa-apa dan pikirin aja sendiri. Iya kan? Saya lagi berantem sama cowoknya. Sayang, kamu bete sama aku? Nggak apa-apa. Salah aku apa? Pikirin aja sendiri. Gue langsung bersyukur, untung presiden pertama kita itu bukan wanita. Lu bayangin aja kalau presiden pertama kita itu wanita dan lagi bete. Jepang datang, Indonesia, kalian kesel jadi sama kami Jepang? Nggak apa-apa. Terus kalian mau apa? Mau merdeka? Pikirin aja sendiri. Tapi pesan gue terakhir, karena gue hitam, jangan pernah menghina orang hitam. Karena hitam itu eksotis. Maka gosong itu fantastis. Gue Gian, selamat malam. Tepuk tangan buat Gian. Oke, sabar, masih ada satu lagi. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Battle of Komik. Jangan pernah pakai kaos dalam kebalik. Nanti bulu dada lu hilang. Pindah jadi bulu